Terima kasih ya. Salam, selamat pagi ya. Saya bersyukur karena kebaikan Tuhan bisa hadir di tempat ini untuk memberi kesaksian. Dan saya belum kesaksian, istri saya kabarin, Pak, anak koko saya yang laki satu-satunya barusan jam 8 lewat seperempat meninggal karena sakit ginjal. Akhirnya secara manusia, waduh sedih dan nih. Saya berusaha tegar karena Alkitab mengatakan hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, dan saya juga mau menyampaikan, kan biasanya setiap kesaksian, saya Iwan Setiawan, istri satu, anak dua. Saya punya prinsip yang datang ke sini majemuk. Jadi saya nggak mau nyinggung masalah orang. Kadang-kadang ada yang istrinya dua, akan tiga, tiba-tiba gara-gara saya kesaksian besoknya kagak datang lagi tiarap dia. Jadi yang hal-hal yang begitu kita nggak mau singgung, urusannya sama Tuhan. Karena ini bengkel, dia datang ke sini, kita rangkul. Bener, saya kadang-kadang oh si ini begini, saya mah punya, saya sendiri banyak kekurangan. Satu, saya kurang tinggi ya. Iya segini kan. Ya puji Tuhan. Nah, jadi businessman fellowship ini, Full Gospel ya. Makasih. Jadi kesaksian di tempat ini kan semuanya businessman. Saya ini latar belakangnya businessman, saya bidang properti, otomotif, jual beli mobil. Dan saya dapat talenta tuh apa aja yang Bapak butuh bisa saya ada jalur. Di bidang hukum palu gada gitu kan. Di bidang hukum, di bidang kesehatan apa, karena saya sering rajin membaca. Dan setiap saya baca firman, saya mintanya hikmat. Jadi kalau punya hikmat Tuhan, apa yang kita bisa bantu orang kita lakukan sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak kita gitu kan. Nah, singkat cerita tahun 2000 saya bertemu seseorang hamba Tuhan juga, itu teman gereja, teman akrab, kemana-mana pelayanan berdua, baik liburan bisa dua keluarga bareng. Nah, dia daerah wilayah selatan, Full Gospelnya di Pondok Indah. Tahun 2000 dia lihat usaha saya sedang berhasil ya, di bidang otomotif, boleh nggak saya ikutan sama kamu saham? Boleh, untuk belajar jual beli nggak gampangan jual beli mobil. Akhirnya dia ikut pada tahun 2000, sistem tradisional kepercayaan. Pak saya nitip dah 1 unit mobil, nih beli. Saya yang beli, saya yang rapihin, saya yang jual. Dengan modal, saya sebut, saya ingat ya karena kejadian itu memang nyata buat saya. Dengan modal 35 pada saat itu dijual bisa 45, ada lebih 10 juta bisa sebesar itu kan. Karena zaman tahun 2000 tuh habis kerusuhan jual mobil paling enak gitu. Iya kan, untungnya. Cuman juga ujung-ujungnya 10 tahun kemudian 2010 saya dilaporkan ke Polda Metro Jaya bahwa saya menggelapkan 25 unit mobil dan menggelapkan uang 2,5 M. Saya dipanggil, sedangkan dia melaporkan saya lewat Ibu Jenderal Bintang 2 yang saya kenalin gitu. Saya secara manusia, waduh kok orang yang saya kenalin bisa maunya gitu ngasih memo. Kalau bisa begitu datang dipenjarain. Ya udah, begitu saya datang diperiksa. Saya bilang, kalau mobil itu diambil 25 unit, ngambilnya satu-satu dikantongin apa pakai kontainer, saya bilang gitu kan. Karena 25 mobil kan nggak mungkin logikanya. Dan saya tanya lagi, kalau dia ngasih uang 2,5 M, saya gelapin, itu uangnya ditransfer atau dia apa? Cicil atau tunai atau apa? Dia nggak bisa jawab si polisi itu waktu saya ceritain. Akhirnya SP3. Tapi walaupun SP3 tetap sesama hamba Tuhan ini nih, dia kesaksian di Full Gospel, di gereja-gereja, pakai lagunya dari pintu ke pintu dia bilang dia ditipu saya, dia begini. Cuman saya punya prinsip apa? Saya nggak merasa melakukan, saya nggak mau pusing. Teman-teman bilang, lu laporin aja ke polisi karena lu punya hak. Saya bilang, saya belajar dari bapak leluhur saya Abraham. Bapak Abraham itu punya sifat berdamai. Jangan kata sama teman bisnis, sama ponakannya aja Lot, ya dia berdamai. Dia bilang apa? Jangan ada keributan di antara gembalaku dan gembala kamu. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Artinya apa? Selalu utamakan berdamai selama kita masih ada di sini. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan di Matius 5. Dia bilang apa? Apabila engkau berjalan dalam perjalanan, berdamailah dengan musuhmu. Itu dengan musuh ini disuruh berdamai, dengan lawanmu. Artinya apa? Orang Kristen berbisnis harus cinta damai. Dan ingat, setiap berbisnis zaman sekarang kita harus tertulis. Kalau nggak tertulis, endingnya seperti saya, dilaporin dan dijelek-jelekin, nggak perlu, emang udah jelek gitu, gitu kan? Ya prinsip saya, hiasi hidup mengampuni, itu penting. Makanya dibilang, Pak, Bapak dengan usia segini, ada yang bilang ketuaan, ada yang bilang awet muda, saya umur 56.
Ya, puji Tuhan. Baru. Iya baru. Ini di sini ada yang lebih senior. 91 ya Pak, Pak Alek Andau. Ya, jadi saya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan saya jalanin sampai sekarang ini, dan teman-teman juga sebagian mendukung saya. Saya sebagian sekarang usaha saya properti yang saya jalanin. Ya orang bilang lagi kondisi begini ya kita mengalir. Karena Alkitab mengatakan Tuhan memberkati orang benar. Jadi kalau kita benar di mana, Tuhan kasih berkat. Kalau belum kita terima, ya tunggu waktu Tuhan, bukan waktunya kita, gitu kan. Makanya saya selalu bertemu sama teman-teman ngasih support, dan saya setiap kata-kata yang saya keluar sama teman mengatakan apa? Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Nah di situ. Ngomong-ngomong Pak, ini waktunya berapa lama Pak? 15 menit? 15. Kalau udah lewat kabarin ya Pak, angkat tangan nambahin kan gitu. Takutnya sih kelamaan nih. Oke, masih berapa menit lagi? Ini mestinya khotbah. Oh gitu ya. Ya terima kasih Pak. Iya biasanya khotbah Pak. Cuman saya semenjak ada kasus 2010, 2011 saya ngambek sampai sekarang. Ini baru saya terima tawaran Pak Beni nih, mau khotbah lagi. Bahkan di sini ada teman kita Pak Edward bilang, kalau ada pelayanan terima aja. Saya diundang juga di Pulau Bangka nih, bulan Maret ini April. Cuman saya tunggu dulu, kenapa? Karena kalau saya diundang sama hamba Tuhan di daerah, kalau dia yang ngongkosin saya kesian, kalau saya pakai ongkos sendiri lagi begini sayang-sayang gitu. Jadi nunggu berkat yang lebih dari Tuhan gitu. Ya terima kasih ya, Tuhan berkati semuanya. Amin.